Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla sudah memberi kesempatan kepada kita bersama untuk berubudiyah kepadanya dan memberi kesempatan kepada kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam dan dengan alam nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita kepada dinul Islam, Nabi yang telah mengajarkan kita berakhlakul karimah, Nabi yang insya Allah akan memberi syafaat di yaumil akhir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa kami ciptakan mati dan hidup liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang bagus amalnya. Oleh karenanya mari kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyangkut dengan pelaksanaan penerapan syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar, kita harus melihat secara komprehensif. Hari ini seolah-olah pelaksanaan syariat Islam itu hanya bertumpu kepada ada yang dicambuk ataupun ada yang ditangkap karena khalawat, maisir dan sebagainya. Sebenarnya secara fundamental pelaksanaan syariat Islam itu adalah secara komprehensif. Komprehensif dalam arti di sini keseluruhan. Mari kita lihat hari ini bagaimana terhadap pelaksanaan misalnya masalah pedagang-pedagang kita. Pedagang-pedagang kita hari ini ada yang berdagang misalnya martabak. Pedagang martabak, pernahkah kita melihat mereka mencuci telur yang dia pakai sebagai bahan dasar untuk martabak? Sebenarnya jelas telur itu merupakan dari najis juga keluarnya. Keluarnya dari ayam, itu adalah bernajis. Tapi hari ini tidak pernah kita lihat bahwa para pedagang itu mencuci dulu telur-telur itu. Ini juga menjadi masalah. Karena yang haram itu adalah ada dua, haram cara mendapatkannya dan haram berbentuk zatnya. Kalau zatnya itu haram juga persoalan di dalam tubuh kita. Itu yang kita lihat kepada pedagang-pedagang martabak. Kemudian kita melihat lagi yang laundry misalnya. Hari ini kita katakan orang laundry itu bersih. Bersih betul, tapi apakah sudah suci? Ini tidak bisa kita jamin. Kemudian kita melihat lagi hari ini rentenir merajalela sampai ke kampung-kampung. Mereka menjual baik kredit-kredit sepeda motor, memberi kredit-kredit kepada ibu-ibu atau pedagang-pedagang kita, nyak-nyak yang ada di Lambaru misalnya, dengan ada bunganya. Ini juga penerapan syariat Islam. Kemudian kita melihat lagi bahwa pelaksanaan misalnya ada yang jualan ayam potong. Ketika mereka jualan ayam potong, mereka menyembelih ayam itu dan kita lihat mereka masukkan ke dalam satu wadah. Apakah mati ayam itu mati sendiri atau mati karena tercepit? Ini juga menjadi perhatian sebenarnya. Seolah-olah pelaksanaan syariat Islam hanya busana saja. Tidak demikian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kompleks sekali persoalan-persoalan syariat yang hari ini masih belum tertata di masyarakat, belum sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ahlus sunnah wal jamaahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita juga sekarang hari ini pemerintah daerah sedang mensosialisasikan dengan kepemimpinan Bapak Haji Muharram Idris dan Bapak Sukri Ajalil. Mudah-mudahan mereka dengan visi dan misinya pelaksanaan syariat Islam di Aceh Besar setelah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita berharap banyak
kepada pemimpin kita ini bisa melaksanakan apa yang telah diprogramkan. Nah, kita masyarakat, mari kita dukung apa yang diharapkan oleh pemimpin kita. Tanpa dukungan masyarakat juga persoalan. Karena apa adalah arti pemimpin kalau masyarakatnya tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemimpin. Oleh karenanya kami berharap kepada kita sekalian bahwa pelaksanaan syariat Islam ini jangan dilihat secara parsial, harus dilihat secara komprehensif bagaimana di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat, kemudian bukan saja di dalam ubudiyah, kemudian di dalam muamalah dan muasyarah, itu juga penting kita lakukan. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.